Semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini film-film cinta yang mau saya rekomendasiin bagi kalian. Tapi film-film cinta ini ternyata bikin nyesek para penonton, alias bikin kepikiran terus karena endingnya yang bener-bener tragis ya guys ya. Apa aja itu filmnya? Siapin tisu yang banyak karena kalian akan nangis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya. Langsung ke film yang bikin nyesek. Yang pertama ada Titanic tahun 1997. Saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton ya guys ya, dan gak perlu saya ceritain bagaimana film ini berjalan. Yang pasti ending dari film ini bikin semua penonton nyesek ya guys. Dimana tokoh wanita yang diperanin Kate Winslet ini harus melihat pria yang dicintainya, Leonardo DiCaprio, merelakan hidupnya untuk dia. Berikutnya ada kisah cinta yang gak kalah tragis di film Atonement tahun 2007 yang diperanin James McAvoy dan juga Keira Knightley. Dua insan yang sedang jatuh cinta ini harus terpisahkan hanya karena kebohongan yang disebarkan oleh si adik dari si Keira Knightley ini guys. Bahkan endingnya pun nyesek banget dan tragis. Gimana sih mas endingnya? Silahkan kalian lihat sendiri. Kemudian film berikutnya ada A Star Is Born tahun 2018 yang diperanin Bradley Cooper dan juga Lady Gaga. Menceritakan mengenai seorang musisi country yang sedang terjatuh hidupnya bertemu dengan seorang wanita yang handal dalam menulis lagu dan juga bernyanyi. Mereka pun jatuh cinta nih guys, dan kemudian meniti karir bersama. Film ini juga memiliki ending yang tragis banget nih guys. Berikutnya ada Moulin Rouge tahun 2001 yang diperanin oleh Nicole Kidman. Moulin Rouge sendiri adalah sebuah tempat klub malam di mana terjadi pesta yang luar biasa megah dan mewah. Dan salah satu artisnya ada si Satin yang diperanin oleh Nicole Kidman ini, di mana ia berjatuh cinta dengan seorang pria penulis drama. Tapi kemudian cinta mereka ini tidak berjalan dengan lancar nih guys, dan berakhir dengan tragis. Dan ada film dari Asia nih guys, tepatnya film Mandarin berjudul House of Flying Daggers tahun 2004. Film ini dibintangi oleh aktris dan aktor kenamaan nih seperti Zhang Ziyi, Andy Lau dan juga Takeshi Kaneshiro. Film ini sendiri bercerita mengenai cinta yang terjadi nih guys, tapi ternyata endingnya pun gak kalah tragis dan bikin penonton banjir air mata. And next ada film dari Will Smith yang juga film sedih, yaitu Seven Pounds tahun 2007. Diceritakan mengenai seorang pria yang diperanin oleh Will Smith ini, di mana ia menawarkan bantuan pada 7 orang yang tidak dikenal secara cuma-cuma. Dan yang bikin sedih adalah dia punya alasan kenapa dia harus membantu ke-7 orang yang tidak dikenal itu. Dan alasan itu saya yakin akan membuat kalian menangis. Berikutnya kembali ke film dari Keira Knightley, kali ini bersama dengan Andrew Garfield, yaitu Never Let Me Go tahun 2010. Diceritakan bagaimana beberapa anak muda yang dibesarkan ketika mereka masih kecil hanya hidup untuk mendonorkan organ mereka ketika mereka sudah dewasa nanti. Mereka pun saling jatuh cinta, tapi karena hidup mereka yang tidak dianggap oleh orang lain berakhir pula dengan tragis. Berikutnya ada film yang sedikit klasik nih tahun 1999, yaitu Message in a Bottle. Diceritakan seorang wanita yang merupakan wartawan menemukan pesan-pesan di dalam botol nih yang ditujukan kepada seorang wanita dari seorang pria bernama Gareth. Akhirnya wartawan ini mencari pria tersebut, berkenalan dan juga jatuh cinta dengan pria tersebut di mana istrinya sudah meninggal. Ya, bisa ditebak endingnya pun gak kalah tragis nih guys. Next kita ke film dari Anne Hathaway, yaitu One Day tahun 2011.
Diceritakan mengenai seorang pria dan wanita yang bertemu setiap tanggal 15 Juli nih guys, karena memperingati pertemuan pertama mereka. Mereka pun sepakat untuk terus bersahabat dan terus bertemu setiap tanggal 15 Juli. Tapi bisa ditebak lagi bahwa ternyata cinta tidak berpihak pada mereka karena berakhir dengan tragis. Ini dia One Day. Next ada The Notebook tahun 2004. Saya sudah berulang kali bahas mengenai film ini ya guys. Bahkan saya masukin dalam salah satu film paling romantis nih. Kalian bisa tonton juga video saya yang itu. Meskipun endingnya tidak bisa dibilang tragis, tapi cukup bisa nyesek di penonton nih guys. So bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, siapin hati karena saya yakin akan bikin kalian kepikiran terus. Ini dia The Notebook. Berikutnya ada film yang diperanin oleh mendiang Heath Ledger dan juga Jake Gyllenhaal, di mana film ini menceritakan mengenai cinta sesama pria. Diceritakan dua orang pria yang bertemu dan kemudian jatuh cinta, akhirnya berpisah dan menikah dengan wanita serta memiliki keluarga masing-masing. Tapi karena gairah cinta mereka tidak pernah pudar, mereka pun akhirnya bertemu kembali, tapi berakhir dengan tragis. Berikutnya ada Amour tahun 2012. Tidak seperti film-film lain yang menyajikan aktor dan aktris yang tampan dan cantik, kali ini mereka adalah pria dan wanita yang sudah lanjut usia. Diceritakan mengenai pasangan suami istri di mana di hari tua mereka mengalami kesulitan nih guys. Si istri diserang oleh penyakit ganas. Dan siapin tisu juga, film ini penuh dengan air mata. And the last one, apalagi kalau bukan film The Fault in Our Stars tahun 2014. Dan sekali lagi saya yakin dari kalian banyak yang nonton film ini karena benar-benar terkenal nih guys. Menceritakan mengenai pasangan muda-mudi di mana mereka ini masing-masing punya penyakit ganas yang sedang mereka hadapi. Mereka saling jatuh cinta, tapi ya begitulah, akhirnya tragis bagi mereka berdua. Oke, itu dia guys film-film cinta yang berakhir dengan begitu tragis. Memang masih banyak judul-judul yang lain ya guys. Nanti mungkin saya bikin part 2-nya. Tapi memang judul-judul ini saya bilang yang paling nyesek di hati. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Saya tunggu juga masukan-masukan dari kalian, tentunya di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Sehat selalu, bye-bye.